Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tuhfah Al-Wusawiyah dan kita masih pembahasan tentang waw sebagai pengganti dari dhammah. Kita telah membahas tempatnya yang pertama di mana waw itu menjadi tanda rafa yaitu pada jamak mudzakkar salim. Sekarang tempat yang kedua di mana waw itu menjadi tanda rafa, ya. Baik, qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, yaitu tempat yang kedua di mana waw itu menjadi tanda rafa, yaitu al-asmaul khamsatu, al-asmaul khamsah, wahia yaitu abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzumalin. Famithalul awwali, maka contoh yang pertama, qauluka adalah ucapanmu hadara abuka, hadara abuka. Nah, insyaallah jelas ini. Hadara fi'il madhi, abuka. Nah, di sini abu di situ adalah al-asmaul khamsah. Dia sebagai fa'il, artinya dia rafa, maka tanda rafanya dengan waw. Ya, dengan waw. Baik, coba kita lihat i'rab. Hadara fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Wa abu fa'ilun marfu'un bil fi'il wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati. Tanda rafanya adalah waw sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati. Wa abu mudhafun wal kaf mudhafun ilaih dhamirun. Nah, kaf itu adalah dhamir muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Insyaallah jelas itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qala abuhum, qala abuhum. Insyaallah ini juga jelas. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa abuna syekhun kabir, wa abuna syekhun kabir. Nah, abuna di situ al asmaul khamsah, dia rafa dan tanda rafanya adalah al waw. Naam. Baik. Bisa dilihat i'rabnya, ya, bisa dilihat i'rabnya di bawah. Baik, kemudian wa mitsalus tsani, dan contoh yang kedua, qauluka, ucapanmu, najaha akhuka. Ini contoh untuk akhuka. Najaha akhuka, saudaramu telah berhasil atau sukses. Ya, akhuka itu fa'il dan dia termasuk al-asmaul khamsah, maka dia rafa'nya dengan al-waw. Naam. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, idz qala lahum akhuhum, idz qala lahum akhuhum. Ingatlah tatkala saudara mereka berkata kepada mereka. Ya, akhuhum di situ fa'il dari qala, dia rafa, maka tanda rafanya adalah al-waw karena dia al-asmaul khamsah. Baik. Baik, bisa kita lihat dulu i'rabnya untuk contoh ini. Idz qala lahum akhuhum, idz zarfun lima madha minaz zamani. Idz di situ adalah zarf yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Mabniyun ala sukuni, dia mabni di atas sukun, fi mahalli nasbin ala zarfiyati az-zamaniyah. Dia fi mahalli nasbin ala zarfiyah az-zamaniyah. Baik, zarf zaman, ya. Wa qala, qala adalah fi'lun madin mithlu hadara, dia seperti hadara, artinya mabniun 'alal fathi. Naam. Kemudian wal lam fi lahum harfu jarin. Naam, harfu jarin jelas. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarin bi harfil jar.
Nah, yang domirnya itu adalah ha ya. Ini tambahan faedah bagi kita. Sedangkan mim wal mimu, mim adalah alamatun li jam'i dzukur. Alamatun li jam'i dzukur itu tanda jamak untuk mudzakkar. Kemudian wal jar wal majrur yaitu lahum, al jar wal majrur muta'alliqun bil fi'il. Dia berkaitan dengan fi'il. Wa akhu fa'ilun marfu'un bil fi'li. Akhu adalah fa'il marfu' dengan fi'il, wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati. Wa akhu mudhafun wal ha mudhafun ilaih dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin bil mudhaf wal mim alamatu jam'i dzukuri. Alamatu jam'i dzukuri. Insyaallah jelas ini. Baik, wa mithalu tsalisi, dan contoh ketiga dari al-asmaul khamsah adalah qauluka, ucapanmu jaa hamuki, telah datang hamuki, ya, iparmu. Bikasril kaf, dengan kasroh kafnya. Jadi di sini dikuatkan hamuki dengan kasroh kaf, bukan hamuka. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang bayanuhu, penjelasannya. Insyaallah ini juga jelas. Wa mithalu rabi'i, dan contoh keempat, qauluka, ucapanmu shadaqa fuka, ya telah benar mulutmu, maksudnya ucapannya fuka. Di sini fuka fa'il dari shadaqa, insyaallah juga jelas. Tanda rafanya adalah waw karena dia termasuk al-asmaul khamsah. Wa mithalul khamisi, contoh kelima, qauluka adalah ucapanmu Zaidun dzu malin, Zaid adalah pemilik harta. Dzu di situ ai sahibu malin. Dzu maknanya sahib, yaitu pemilik harta. Naam. Adapun i'rabnya jelas ya. Zaidun mubtada, dzu khabar, dia mudhaf, malin mudhafun ilaih. Baik, kemudian wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah yang memiliki keutamaan yang agung, dalam surat Al-Baqarah. Fa kullu wahidin min hadhil asma'i marfu'un, maka masing-masing dari isim-isim ini marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati, dan tanda rafa'nya adalah waw sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena sesungguhnya dia termasuk al-asma' al-khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Wa ma ba'dahu min dhamirin, dan apa yang setelahnya ya berupa domir au ismin zahirin, atau isim zahir mudhafun ilaih, adalah mudhaf ilaih. Wa qauluhu wa hamuki, dan ucapannya hamuki. Nah, perhatikan di sini hamuki huwa bi kasril kaf, itu dengan kasroh kafnya. Hamuki. Kenapa kok tidak hamuka? Di sini disebutkan li'annal hama, dikarenakan al-hama itu adalah ismun, adalah nama, ya, li'aqaribiz zauji, itu adalah nama atau isim untuk kerabat suami, itu alal masyhur, itu menurut pendapat yang masyhur. Jadi kalau hama itu adalah kerabat suami. Makanya kalau kerabat suami artinya hamuki, iparmu, ya kan? Baik. Wakila, dan juga dikatakan pendapat yang lain ismun liaqaribiz zaujati. Itu adalah isim yang menunjukkan kerabat istri. Ya, jadi istilah untuk kerabat istri. Makanya ada juga yang menyebutkan hamuka, ya. Wakila, dan juga dikatakan, ada juga yang berpendapat hama di situ adalah mushtarakun bainahuma, berserikat antara keduanya. Jadi baik itu kerabat suami ataupun kerabat istri maka disebut al-hama, ya. Al-hamu, ya, bukan al-hama. Kalau di situ al-hama karena ada anna, li anna al-hama, ya. Baik.
Fahadhihi aqwalun thalathatun. Maka ini adalah 3 pendapat as-sahhuha indi. Nah, kata pensyarah yang paling sahih menurutku ya adalah al-qaulul tsalitsu, adalah pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Jadi kalau menurut pensyarah di sini pendapat yang ketiga, yaitu bahwasanya alham itu adalah kerabat istri dan juga kerabat suami, illa kecuali anna itlaqahu, bahwasanya penggunaannya ala aqribiz zauji untuk kerabat suami itu aktsaru, lebih banyak, wallahu alam. Jadi alham itu adalah kerabat suami ataupun kerabat istri, tetapi dalam penggunaan lebih banyak digunakan untuk makna kerabat suami. Baik. Kemudian kata beliau pensyarah hafizahullah, tanbih yushtaratu, dipersyaratkan li rab'i hadhil asma'il khamsati bil wawi, untuk rafa'nya asmaul khamsah ini dengan waw. Jadi syarat asmaul khamsah itu dirafa' dengan waw, syurutun, syarat-syarat, fi jami'iha, pada seluruhnya, wa syurutun fi ba'diha, dan juga syarat-syarat pada sebagiannya. Jadi ada syarat untuk kemudian dia di-i'rab dengan i'rab al-asmaul khamsah, yaitu ketika rafa' dia dengan waw. Baik syarat itu untuk keseluruhannya, yaitu pada abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin, atau juga syarat untuk sebagiannya. Ya. Perhatikan kata beliau di sini hafizahullah, fa amma syurutu, adapun syarat-syarat, allati tushtaratu, yang dipersyaratkan, fi jami'iha, pada seluruhnya, artinya pada seluruhnya syarat ini harus ada pada seluruhnya, fa arba'atu syurutin, maka ada 4 syarat. Wahia, yaitu al-awwalu an takuna mufradatan. Yang pertama, dia itu mufradatan. Asmaul khamsahnya itu mufradatan. Artinya dia mufrad, tunggal. Tidak musanna, tidak jamak. Kalau dia musanna dan jamak, maka dia tidak di-i'rab dengan i'rab al-asmaul khamsah. Atsani, syarat yang kedua, antakuna mukabbaratan. Dia mukabbaroh, artinya mukabbaroh itu tidak ditasghir. Apa itu tasghir? Ya, tasghir itu secara makna adalah pengecilan. Cuman yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi pada isim mu'rab karena adanya beberapa tujuan. Di antaranya untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Misalnya nahrun, sungai. Adapun untuk tasghir, nanti ada wazannya. Di antara wazannya itu adalah fu'ailun. Maka untuk mengungkapkan sungai kecil, nahrun kita jadikan tasghir. Nuhairun, sungai kecil. Atau juga menunjukkan belas kasih, ya, menunjukkan kasih sayang sehingga di tasghir. Itu secara ringkas, ya, artinya dia tidak di tasghir. Ya, paling mudahnya adalah ya kita ingat saja lafaz-lafaz ini, ya, asmaul khamsah ini tadi, abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wadu malin. Kalau sudah berubah ya dalam bentuk musanna, bentuk jamak, atau kemudian dalam bentuk tasghir, ya, misalnya ubayyun untuk bapak menjadi ubayyun misalnya, sehingga kemudian kita tahu bahwasanya dia bukan al-asmaul khamsah. Baik, kemudian ats-tsalitsu an takuna mudhafatan. Dia itu mudhafatan. Dia mudhaf. Ya, mudhaf semua. Baik itu mudhaf kepada dhamir ataupun kepada isim zahir. Kemudian syarat yang keempat, yang mana syarat ini untuk keseluruhannya, antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi.
yaitu idhofahnya, penyandarannya itu kepada selain ya mutakallim. Karena kalau kata-kata ini tadi diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka tanda i'rabnya bukan dengan apa? Tanda i'rab al-asmaul khamsah. Ya. Baik, nanti akan beliau sebutkan contoh-contohnya. Baik. Ini 4 syarat untuk keseluruhannya. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa amma syurutu allati takhtassu bi ba'dihha. Dan adapun syarat-syarat yang khusus untuk sebagiannya fasyartoni, maka ada 2 syarat. Kalau tadi berlaku untuk semuanya. Nah, sekarang 2 syarat ini ya itu tidak untuk semuanya. Ahaduhuma, salah satu darinya, anna kalimata fu, bahwasanya kata fu yajibu antakuna, wajib untuk dia kholiyatan minal mimi, kosong dari mim. Kita tahu mulut kan, famun. Nah, kalau dia pakai mim famun, maka dia tidak tergolong asmaul khamsah. Ya. Yang termasuk al asmaul khamsah adalah fu, dia kosong dari mim. Dengan syarat juga tadi yang 4, dia mufrad, mukabbar, ya, tidak ditasghir, kemudian dia mudhaf dan mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Kemudian wathanihima, dan yang kedua, syarat yang kedua adalah anna kalimata dzu, bahwasanya kata dzu yajibu an takuna bi makna sahibin, wajib untuk bermakna sahib. Ya, untuk syarat tambahan untuk kata dzu, dia maknanya sahib, karena ada dzu yang maknanya yang lain, itu bermakna apa? Alladzi, maknanya yang. Nah, itu tidak termasuk al-asmaul khamsah. Tapi yang termasuk al-asmaul khamsah adalah dzu yang bermakna sahib, maknanya adalah pemilik, ya, sehingga dia di-i'rab dengan i'rab al-asmaul khamsah. Baik, ini 2 syarat yang merupakan syarat khusus pada kata fu dan juga kata dzu. Kemudian kata beliau hafizahullah, walam yata'arrad al-musannif rahimahullah, al-musannif rahimahullah tidak menyinggung, ya, tidak menyinggung, yaitu al-Imam Ibnu Ajurum tidak menyinggung li dzikri, untuk menyebutkan hadhihi syuruti, li dzikri hadhihi syuruti, untuk menyebutkan syarat-syarat ini. Kenapa? Iktifaan, itu karena mencukupkan binutki hadhil asma'i, dengan mengucapkan isim-isim tersebut mustawfiyatan li hadhihi syuruti, yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi beliau di dalam matan al-Jurumiyah tidak menyebutkan syarat-syarat ini tadi, baik syarat untuk keseluruhannya ataupun syarat untuk sebagiannya. Karena beliau mencukupkan dengan menyebutkan asmaul khamsah itu yang mana itu sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, fa in takhallafa syartun, maka jikalau tidak ada satu syarat min hadhihi syuruti, dari syarat-syarat ini, wadzalika, dan yang demikian itu hilang satu syarat tersebut tadi, bi angkanat hadhil asma'u muthannatan, khabar kanat, ya, yaitu isim-isim tadi muthannatan, musannah. Syaratnya tadi kan harus mufrad. Nah, kalau hilang satu syarat saja dari syarat-syarat tersebut, yang mana contohnya adalah isim tersebut musannah, nahwu, contohnya adalah ja'a abawani, telah datang 2 orang ayah, ya, au majmu'atan, atau kemudian isim-isim tersebut jamak, nahwu contohnya ja'a abaun, artinya tidak terpenuhi syarat yang pertama. Au musagharatan, ini atop ke mutsanna, ya, majmu'ah atop ke mutsanna, atau dia musagharah, yaitu ditasghir tadi, ja'a ubayyuka, telah datang ayahmu. Ini ditasghir dengan tujuan apa? Untuk menunjukkan kasih sayang, ya.
Ja'a Ubayyuka. Au munqati'atan, atau dia terputus anil idhofati, terputus dari idhofah. Nahwu ja'a abun, atau contoh ja'a abun, telah datang seorang ayah. Baik. Au udifat, atau isim-isim tersebut diidhofahkan liya il mutakallimi, kepada ya mutakallim. Nahwu ja'a abi, telah datang ayahku. Ya. Au ittasalat al mimu, ya, bi kalimati fu. Itu bi kalimati, ya. Atau bersambung dengan mim, atau ittasalat al mimu, al mim di situ fa'il ittasalat, atau mim itu bersambung bi kalimati fu, dengan kata fu. Nahwu nataqa famuka. Au kanat dzu, atau kata dzu laisat bimakna sahibin, bukan bermakna sahib, wa innama bimakna alladzi, hanya saja dia bermakna alladzi. Nahwu ja'a dzu qama. Nah, dzu di situ maknanya alladzi, ai alladzi qama, telah datang orang yang berdiri. Lam tu'rab hadzal i'raba, maka isim-isim ini tadi tidak di-i'rab dengan i'rab ini, yaitu i'rab asmaul khamsah. Jadi perhatikan lagi di sini syaratnya tadi, yang untuk keseluruhannya ada 4. Syarat khusus untuk sebagiannya ada 2. Maka satu saja syarat tersebut hilang, ya, atau tidak terpenuhi, maka kata-kata tersebut tidak di-i'rab dengan i'rab al-asmaul khamsah. Contohnya ketika tidak terpenuhi, dia mufrad, dia musanna, seperti ja'a abawani, atau dia jamak ja'a abaun. Nah, kita lihat kalau abawani ya jelas ini isim musanna, kalau ja'a abaun ini jamak taksir, sehingga di-i'rab bukan dengan tanda al-asmaul khamsah. Atau dia ditasghir, ini juga sama, tidak dengan waw ketika rafa, tidak dengan i'rab al-asmaul khamsah, tetapi dengan i'rab isim mufrad. Atau ketika dia terputus dari idhofah, dia tidak mudhaf, ja'a abun, bukan abuka atau abu zaidin atau yang lainnya yang dia mudhaf, tetapi dia tidak mudhaf, maka abun di sini di-i'rab dengan i'rab isim mufrad, bukan dengan i'rab al-asmaul khamsah. Begitu juga ketika dia diidhofahkan kepada ya mutakallim, ja'a abi. Nah, ya di situ ya mutakallim, maka tanda i'rabnya adalah tanda i'rab di situ apa? Isim mufrad. Hanya saja dia muqaddarah. Begitu juga ketika kata fu itu bersambung dengan mim. Untuk mulut fam, pakai famu. Walaupun dia idhofah, ketika dia ada mimnya bersambung dengannya mim, maka dia tidak di-i'rab dengan i'rab al-asmaul khamsah, tetapi dengan apa? Isim mufrad, i'rab isim mufrad. Begitu juga kata dzu harus bermakna sahib. Ketika dia tidak bermakna sahib, ya, maka dia tidak di-i'rab dengan i'rab al-asmaul khamsah. Nah, baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.